kita kenal dan kita layani ya. Jadi nggak akan habis stoknya, itu banyak banget. Dan tiap murtadin pasti punya pengalaman rohani dengan Tuhan Yesus yang rata-ratanya banyak yang didatangi Tuhan Yesus seperti Mbak Lydia ini. Sama juga seperti saya. Kalau saya malah dulu bandel ya, karena saya itu didatangi terus berapa tahun dalam tidur saya di mimpi gitu, tapi saya reject terus karena saya tidak percaya sama dia. Sampai dia akhirnya nyata-nyata di dalam keadaan sadar, saya itu dijamah dalam keadaan sadar gitu. Jadi berbeda banget. Oke, kita bisa ngulik-ngulik dari Mbak Lydia ini supaya tahu bagaimana latar belakang keluarganya. Shalom Mbak Lydia. Shalom Cece, apa kabar? Puji Tuhan, sehat karena Tuhan Yesus luar biasa. Ngomong-ngomong, Lydia tuh keluarganya dari keluarga Muslim atau Kristen? Saya seorang Muslim, Bapak Ibu saya Muslim sejati, berasal dari Jogja, jadi saya juga dulu disekolahin di pondok pesantren. Masih bisa ngaji dong? Ya, bisa lah. Nanti ya, Masa nanti nggak? besok nanti kalau bikin video ngaji ya, biar yang kepo tuh, yang kepo yang suka ngintip-ngintip channel Kristiani, suka kepo dan bilang kalau kita tuh murtadin palsu. Nah, biar supaya dia tuh dicelikan matanya bahwa memang kita itu murtadin, kita memang dulunya dari Muslim, biar mereka tuh percaya gitu. Hanya membuktikan aja sih. Sebenarnya nggak perlu dibuktiin juga sih, karena nggak penting banget buat membuktikan sama mereka, karena yang penting itu Tuhan memang menjamah kita, kita diselamatkan, kita dipilih. Wah, itu yang luar biasa karena kita dipilih gitu. Kita mau pengen tahu tuh gimana tuh Mbak Lydia dulu di jamah Tuhan tuh seperti apa? Saya dijamah Tuhan itu di Batam, Cece. Jadi karena dulu saya kan saya menikah 2 kali. Yang pertama saya ke Batam tuh sama suami yang pertama ya. Dia Kristen, saya Muslim waktu itu. Jadi istilahnya masih agama lu, agama gua gitu. Lu gua soal agama gitu. Nah, kita di sana kan kayak buka usaha apa itu namanya? Ada rumah makan Padang, ada jual beli barang second di Singapura tuh. Jadi istilahnya ya lumayan lah dulu, sampai suatu saat tuh saya tuh mimpi gitu, awal-awalnya kayak kok gelap sekali ya di mana-mana, saya jalan tuh gelap semua, nggak ada jalan, kayak ruang kosong hampa gitu. Nah, setelah itu tuh kayak ada yang kayak ada seseorang ya, mungkin buat saya waktu itu seseorang lah. Itu kayak menghampiri saya dari atas tuh, terbang gitu. Dia kasih saya kayak kelereng gitu, tapi kelereng itu langsung bersinar gitu dia, Jadi saya tanya, "Untuk apa? Ini barang apa?" gitu. Nggak dijawab, cuma yang saya ingat itu di sini loh, di antara tengah nadi ya mungkin itu. Ini. Lubang, ya lubang. Ada Ya lubang. betul, ada lubang. Itu yang saya ingat. Nah, awal pertama kali saya mimpi mungkin saya cuma anggap bunga tidur gitu kan. Memang setelah beliau ngasih saya sesuatu itu semua itu terbuka aja. Di sana ada itu, di sana ada banyak emas, di sana ada banyak kamu mau apa silahkan gitu. Tapi saya memilih jalan keluar gitu loh, karena kan kayak ruangan tuh ditumpuk deh, ada emas, ada permata, ada barang-barang berharga gitu, Kamu pilih yang mana? Saya pilih jalan saja. Jadi
kayak ada lubang kecil gitu, C. Tapi itu yang begitu saya keluar tuh, wah, terang sekali, semuanya terang. Dan apa barang yang ada di dalam ruangan yang tadi saya lihat itu berserakan ketika saya sudah di luar pintu itu gitu. Nah, terus akhirnya udahlah, mungkin saya anggap mimpi cuman bunga tidur gitu. Terus sebulan ini saya mimpi kan 3 kali, C, ya. Jadi nggak lama tuh, saya nggak pernah mikir, saya udah lupa dengan mimpi itu gitu. Sebulan kemudian mimpi sama persis, nggak berubah mimpinya, C. Baru di situ saya bertanya, ada apa ya gitu. Ada tanda tanya gitu, sampai saya tanya sama suami tuh, kamu kan punya Alkitab ya, boleh lihat Alkitabnya, saya bilang. Dikasih saya Alkitabnya, C. Duh, kok isinya bahasa Indonesia sih gitu. Ini beneran apa? Beneran apa? Kitab suci, saya kan. Kalau di saya kan kitab sucinya semua bahasa kan sama kan. Kok punyamu bahasa Indonesia gitu. Ya kalau mau baca, kalau enggak ya sudah, dijawab gitu, C. Tapi saya minta Alkitabnya dia. Lu kan punya Alkitab, boleh nggak ku pinjam gitu. Saya buka-buka, lu kok bahasa Indonesia ya gitu. Sedangkan apa yang saya baca selama ini kan bahasanya sama tuh, C, bahasa Arab gitu. Terus dia tanya, aku tanya, beneran ini kitab suci? Saya bilang, ya iya itu Alkitab. Nek mau ya kono baca, nek enggak ya wis, dijawab gitu. Oh ya, saya bilang. Terus akhirnya temennya tuh ada datang pendeta, kan yang biasa istilahnya datang ke kita lah, C. Mereka lagi ngomongin masalah apa istilahnya ya, Yesus gitulah waktu itu. Pokoknya saya dengerin, saya kan di kasir saya. Akhirnya waktu udah tutup saya tanya, kamu tadi ngomong Yesus itu siapa tuh? Loh, itu Yesus itu ya Tuhan saya. Dia, tapi aku ndak bisa jelas. Oke, besok aja tak panggilin pendeta, katanya. Hari berikutnya saya dipanggilin pendeta, C. Saya baru cerita tentang mimpi saya itu sama pendeta itu. Paling itu Bu Ai sudah begini itu namanya dipilih. Bapak ini mengada-ngada. Saya kan bilang gitu. Masih saya nggak percaya, saya, C. Waktu itu saya jilbaban, saya, C. Jadi saya dulu pakai jilbab. Sama dong. Iya, jadi akhirnya itu mungkin berapa minggu berlalu tuh, C. Tapi saya tetap baca itu Alkitab, apa istilahnya, saya tetap baca, saya kan pengen tahu siapa Yesus kan gitu. Nah, ketika yang terakhir itu udah, C, saya mimpi lagi. Nggak berubah mimpinya, C. Sama persis, nggak ada perubahan seperti mimpi yang awal saya ceritakan tadi. Nah, setelah dari itu baru saya kayak orang kayak dikaplok gitu, C. Plok gitu. Kayak orang gitu. Jadi akhirnya saya bilang, coba panggilin lah pendetamu, saya bilang. Yang kemarin itu saya bilang, dipanggilin lah Pak Dedi, namanya Jan Hendrik Binowo. Itu dulu yang ini saya ngobrol lah kita, saya dikasih tahu, oh ini bener nggak ya, masih dalam otak saya, masa sih gitu. Terus minggu-minggu, C, saya sama suami itu jalan-jalan ke Muka Kuning, kan di sana ada mall tuh, C. Jadi kita jalan-jalan, terus ada toko buku namanya Gloria, C. Saya diajak masuklah ke toko itu. Nah, ada satu lukisan yang mirip persis sama yang saya dalam mimpi saya. Saya tanya sama mbaknya, Mbak itu siapa? Itu lukisan siapa tuh, Mbak?
Lah itu Tuhan Yesus, Mbak. Bohong ya, saya bilang. Loh ya benar itu Tuhan Yesus, Mbak. Mbak ini mengada-ngada, masa itu Tuhan Yesus, saya bilang. Masa Tuhan Yesus kayak gitu, saya bilang. Mbak ini tanya apa tanya? Malah dia marah, gantian marah sama saya. Dipanggilin bosnya. Sampai saya kan, tidak mungkin Mbak, tidak mungkin. Gitu. Pokoknya iyel-iyelan waktu itu. Bosnya datang, ada apa Bu, kok ribut kan gitu. Itu loh, saya tanya, katanya itu Tuhan Yesus. Masa dia ini pembohong, ini saya apa ya istilahnya, nggak masuk di apa di logika saya gitu loh. Akhirnya Mbak gini ya dari ibunya tuh, itu memang dalam kepercayaan kami ya itu Tuhan Yesus, tapi itu hanya sekedar gambar, dia bilang, bukan untuk disembah, bukan untuk di apa istilahnya dipuja, fotonya itu enggak, itu hanya sekedar gambar. Tapi kalau untuk misalnya percaya ya langsung saja ke Tuhan, ya bayangin aja wajahnya Tuhan itu kan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Mbak bayangkan wajahnya ganteng ya Tuhan itu ganteng kan gitu. Ibunya waktu itu gitu, akhirnya saya oh ya tapi masih kesel gitu loh, dalam hati saya masih kesel, kok Tuhan Yesus gitu. Nah akhirnya minggu berikutnya oke lah, aku ikut kamu ke gereja. Tapi malam sebelumnya saya berdoa aja. Waktu itu saya belum manggilnya bukan Tuhan. Hai Yesus, saya bilang gitu. Kalau memang benar-benar Engkau yang panggil saya besok datang ke tempat ibadahmu, ke gerejamu, dengan satu syarat, saya tetap memakai jilbab saya. Tetap saya tutup aurat saya kan gitu. Cuman saya minta kalau memang benar-benar kamu yang pemilih saya, panggil saya sesuai yang saya baca di Alkitab, akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku kan. Satu orang akan peluk saya sambil nangis sama saya. Saya minta apa? Pembuktian. Tanda itu. Pembuktian. Ya, pembuktian gitu. Akhirnya benar, saya ke gereja, di gereja Batam Center, namanya GBI Batam Center Point. Jadi ada di rumah makan Kediri namanya dulu. Jadi kita ibadah di atas. Pas saya masuk sana, saya kan pakai jilbab, waktu itu pas musim bom Bali, waktu masih rame-ramenya itu, bom Bali, musim bom Bali. 2002. Jadi saya terima Tuhan. Ya. Akhirnya ya bukan 2002 sih, ya waktu itu pokoknya masih musim teror gitu, ada gereja-gereja yang dibom-bom dulu. Oh iya. Jadi saya masuk gereja itu, semua ada yang teriak-teriak, ada yang berdiri, ada yang lari ke bawah, keluar, ada yang saya digeledah-geledah gitu, ada yang pokoknya takut gitu, ada yang berhenti, ada yang pokoknya heboh waktu itu, Saya sempat ya ampun, saya ini namanya Yesus, saya bilang ini namanya kasih dalam hati saya gitu. Tapi ada satu ibu-ibu waktu itu namanya Bulina Limbong. Ya waktu itu akhirnya beliaulah yang jadi ibu rohani saya. Dia dari jauh itu nangis ya, ya ampun, terima kasih Tuhan Yesus, kamu kirimkan anakmu ini ke sini gitu. Berarti apa yang saya impikan tadi malam inilah kenyataan, katanya. Bahwa akan ada seorang anak datang ke gereja ini, tapi keadaannya akan agak berbeda gitu. Ternyata kamu nak gitu. Saya dipeluk saja.
Saya dipeluk, ya ampun, dia juga nangis. Akhirnya saya juga, ya ampun, memang ternyata beneran saya di apa? Saya dipanggil gitu. Istilah ternyata beneran saya dari situ saya bilang, oke Tuhan, saya mau belajar gitu. Tapi waktu itu saya ke gereja masih tetap saya pakai jilbab waktu itu, Cek. Sampai akhirnya saya malu sendiri. Lama-lama ya jilbab saya lepas gitu. Sampai segitunya, Cek. Terus akhirnya waktu ada gempa di Jogja waktu itu, Cek. Saya pulang, nggak ada kendaraan waktu itu, Cek. Jadi dari bandara itu saya jalan kaki sampai rumah. Berarti Mbak Lydia nih sampai nangis juga, Cece. Bayangin ya, ikut terharu mencari Tuhan itu dengan menantang Tuhan ya, pengen minta bukti dari Tuhan bahwa benar-benar Lydia dipilih Tuhan gitu. Oh, itu dahsyat banget, dan Tuhan buktikan itu luar biasa ya. Saya jadi teringat dengan seorang anak rohani saya juga yang ya nanti dia akan memberi kesaksian juga yang berbeda bagaimana dia menantang Tuhan gitu ya. Terima kasih saudara sudah menonton, dan kita ikuti terus kesaksian dari Mbak Lydia ini. Kita sambung di video berikut karena panjang sekali ceritanya. Jangan marah ya saudara karena saya potong ya. Jangan marah. Saya minta maaf. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih banyak saudara yang sudah nonton video ini. Dan mungkin saudara yang ingin membantu Ibu Lydia ini karena ya saat ini dia membutuhkan uluran tangan kita semua. Nanti kita akan dengar di video yang berikutnya bagaimana dia berjuang untuk hidup. Nah, kalau saudara berkenan untuk membantu dia, saudara bisa mengirimkan langsung transfer ke rekening Mbak Lydia. Nomor berapa Mbak Lydia? 6700. Rekening bank apa dulu? Rekening apa? Bank BCA aja. Nomor berapa? 67003666624 atas nama Mujiati. Oke. Terima kasih saudara yang berpartisipasi untuk membantu kehidupan Mbak Lydia ya. Tuhan Yesus tidak pernah berutang pada anak-anaknya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.